Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah. Saya dari PJKR 1E, NPM saya 2010 6310 738. Di sini saya akan menjawab soal UAS anatomi. Terima kasih. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, ana yang berarti habis atau ke atas, dan tomos yang berarti memotong atau mengiris. Tubuh manusia tersusun dari molekul, membentuk sel, jaringan organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan sistem yang menyusun tubuh manusia. Sel adalah kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun tubuh manusia. Jaringan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organ kelompok jaringan-jaringan yang melakukan beberapa fungsi tertentu. Kita ada miologi, berasal dari kata muskul atau musculus yang artinya otot, dan logi yang artinya ilmu. Pengetahuan, jadi miologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot. 3 jaringan otot: jaringan otot polos, jaringan otot yang terdapat organ-organ dalam seperti lambung, usus, pembuluh darah. Fungsinya menjaga dan mengendalikan tekanan darah, aliran oksigen ke seluruh tubuh. Otot lurik, otot yang menempel di tulang atau disebut juga dengan otot rangka. Fungsinya memicu kontraksi yang menunjang sistem pernapasan, pergerakan postur, dan memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung, otot lurik khusus yang terdiri dari sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat, berfungsi untuk memompa darah menuju jantung. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, osteon tulang, logos ilmu. Jadi osteologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang manusia. Sistem kerangka, suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit rawan. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 tulang. Fungsi kerangka manusia, yang pertama tuh ada penunjang dan pembentuk tubuh, pelindung organ-organ vital, alat-alat gerak pasif, dan alat pengungkit. Yang kedua ada tempat berterambatnya otot-otot. Yang ketiga ada tempat persendian zat kapur dan garam-garam. Yang keempat itu tempat pembuatan sel-sel darah. Nah, ada juga klasifikasi tulang. Yang pertama ada tulang panjang, yaitu alat penunjang dan alat gerak. Contohnya tulang lengan atas atau pangkal lengan, tulang paha atau tungkai atas, dan ada juga tulang hasta dan tulang pengumpil. Nah, yang kedua tulang pendek, gandarnya pendek. Contoh telapak tangan, tulang telapak kaki, ada juga tulang jari tangan. Yang ketiga tuh ada tulang pipih, contohnya tulang dada, tulang dahi, tulang ubun-ubun. Nah, ada juga tulang tak beraturan, contohnya tulang belakang dan tulang rahang atas. Persendian ialah tempat perhubungan antara tulang-tulang atau antara tulang dengan tulang rawan. Secara fungsional, sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak. Yang kedua ada ampiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit. Yang ketiga ada diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Secara struktural, sendi dibagi menjadi 3. Pertama ada fibrosa, tulang rawan, dan sinovial. Macam-macam sendi. Yang pertama ada sendi peluru, endartrosis, persendian yang memungkinkan pergerakannya ke segala arah. Contoh hubungan tulang lengan atas dan tulang gelang pinggul. Yang kedua sendi engsel, ginglumus, persendian yang memungkinkan pergerakannya satu arah. Contoh sendi pada lutut dan siku. 3. Sendi putar, trochoidea, persendian yang memungkinkan gerakan berputar, rotasi. Contohnya hubungan tulang tengkorak dengan tulang belakang, atlas. Sendi pelana, selaris, kedua ujung tulang membentuk seperti pelana. Contoh sendi pada tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Sendi ellipsoidea, kedua ujung tulang berbentuk opal. Contoh pergelangan tangan. Sendi geser berupa pergeseran pada tulang. Contohnya gerakan pada sendi-sendi di antara tulang-tulang carpelia dan trachelia. Gerakan-gerakan pada sendi yang pertama bergeser, ekstensi, fleksi, aduksi, rotasi, sirsumduksi, pronasi, supinasi, protraksi, retraksi. Selanjutnya ada sistem respirasi manusia, suatu susunan yang sangat kompleks. Setiap sel dan jaringan yang menyusun memiliki fungsi dan peran yang tersendiri. Tujuan dari sistem respirasi untuk memperoleh oksigen dari udara ke jaringan tubuh dan membuang menjadi karbon dioksida. Sistem respirasi dibagi menjadi 2. Sistem respirasi atas terdiri dari bagian luar, rongga dada, yaitu hidung rongga, hidung, faring, laring, dan trakea atas. Sistem respirasi bawah terdiri dari bagian dalam, rongga dada, yaitu trakea bawah dan paru-paru. Mekanisme pernapasan ada 2 cara,
Yang pertama ada pernapasan dada, coastal breathing. Yang kedua ada pernapasan perut, diaphragmatic breathing. Penyakit pada sistem pernapasan ada faringitis, ada asma, ada influenza, ada sinusitis, ada tuberkulosis, ada difteri, ada kanker paru-paru. Selanjutnya ada kardiovaskuler, adalah sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberi dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Fungsi sistem kardiovaskuler yang pertama sebagai alat untuk mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen dan lain-lainnya. Sistem kardiovaskuler yang pertama terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang kedua berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan jantung sebagai pompanya. Yang ketiga tuh pembuluh darah yang menuju organ tubuh disebut sebagai arteri yang bercabang-cabang. Yang keempat, cabang yang paling kecil disebut arteriol. Struktur jantung, lapisan atas disebut epikardium, lapisan tengah disebut lapisan otot dan mioka. Lapisan dalam disebut endokardium. Susunan jantung berupa otot, berbentuk kerucut, berongga, dasarnya terletak di atas. Puncaknya di bawah terletak di dada, lebih menghadap ke kiri.